warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aladiah Kinanti, NIM 1803 080020 Keteknikan Pertanian 2018. Baiklah, saya akan menjelaskan di mana sangat diperlukan keselamatan nih dalam praktikum dalam menjalankan praktikum first safety. First safety. Di sini video kali ini saya akan menjelaskan first safety dalam praktikum. Baiklah, langsung saja ke video penjelasan dari apa-apa aja sih ini perlu keselamatan ini perlukan dalam praktikum. Mari kita. Yang pertama ada pelindung muka. Bentuk dan pelindung muka ada beberapa macam, tetapi secara prinsip pelindung muka mempunyai fungsi yang sama, yaitu melindungi mata dan muka dari paparan sinar las dan percikan bunga api. Pelindung muka mempunyai kacamata yang terbuat dari bahan tembus pandang yang berwarna sangat gelap dan hanya mampu ditembus oleh sinar las. Kacamata ini berfungsi melihat benda kerja yang dilas dengan mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua ada kaca bening, yaitu berfungsi untuk membersihkan tor atau untuk proses freezing, misalnya pengendalian mata perlu perlindungan, tetapi tidak dengan perlindungan muka las. Maka tidak mampu melihat benda kerja karena kacamata yang berada pada pelindung muka sangat gelap. Oleh karena itu diperlukan kacamata bening yang mampu digunakan untuk melihat benda kerja dan sangat ringan sehingga tidak mengganggu proses pekerjaan. Nah, yang ketiga ada masker. Masker berfungsi untuk menyediakan udara segar yang akan dihirup oleh sistem pernapasan manusia. Masker digunakan untuk pengelasan ruangan yang sistem sirkulasi udaranya tidak baik. Karena proses pengelasan akan menghasilkan gas-gas yang membahayakan sistem pernapasan. Jika dihirup dalam jumlah besar, jika gas hasil pengelasan tidak segera dialirkan ke luar ruangan, maka akan dihirup oleh operator, maka udara nggak sehat, jadi bisa sakit. Yang keempat ada pakaian las. Pakaian ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan bunga api dan pancaran sinar las. Pakaian las tersebut dari bahan yang lemas sehingga tidak membatasi gerak si pemakai. Selain bahan pakaian yang digunakan lemas, juga harus ringan, tidak mudah terbakar dan mampu menahan panas atau bersifat isolator. Model lengan dan celana dibuat panjang agar mampu melindungi seluruh tubuh dengan baik. Yang kelima ada pelindung badan atau apron, yaitu berfungsi melindungi kulit dan organ-organ tubuh pada bagian badan dari percikan bunga api dan pancaran sinar las yang mempunyai intensitas tinggi. Maka pada bagian badan perlu dilindungi, seperti halnya pada bagian muka, karena baju las yang digunakan dalam bentuk sepenuhnya melindungi kulit dan organ tubuh pada bagian dada. Yang keenam ada sarung tangan. Kontak dengan panas dan listrik sering terjadi melewati kedua tangan. Contoh, penggantian elektroda atau memegang sebagian dari benda kerja yang memperoleh panas secara kondusif dari proses pengelasan. Untuk melindungi tangan dari panas dan listrik, maka operator las harus menggunakan sarung tangan. Yang ketujuh ada sepatu. Sepatu dapat melindungi telapak dan jari-jari kaki kemungkinan tergencet benda keras, benda panas atau sengatan listrik. Dengan memakai sepatu berarti tidak ada aliran listrik dari mesin las ke ground atau tanah, melatih tubuh kita karena bahan sepatu berfungsi sebagai isolator listrik dan misalnya injek paku atau besi percilan besi seperti itu biar enggak keselusupan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan di presentasi saya. Semoga dapat dipahami. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.